Ya, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, kali ini Cucu mau mengajak kita semua untuk berbicara soal menafsirkan Alkitab. Khususnya pertanyaan tentang bolehkah menafsir Alkitab secara pribadi. Nah, kadang-kadang Gereja Katolik dikritik karena sangat membatasi penafsiran Alkitab secara pribadi. Ada satu tulisan dari G.W. Bromiley yang mungkin Cucu pikir patut dikedepankan di sini ya. Dia mengatakan bahwa tentang Alkitab sebagai kaidah iman, ajaran Roma Katolik mirip sekali dengan ajaran Ortodoks. Bagi mereka, firman Allah adalah kaidah yang mutlak. Segala tafsiran dari orang perseorangan ditolak. Siapakah yang dapat menafsirkan Alkitab? Jawaban Roma Katolik adalah bahwa Alkitab terlalu sukar sehingga diperlukan kewibawaan lain yang dapat menentukan arti manakah yang tepat. Ya, apa yang dikatakan oleh G.W. Bromiley ini memang ada benarnya. Lebih-lebih pada masa silam, sebelum terjadinya pembaruan Gereja Katolik yang terjadi selama Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Dahulu sebagai reaksi terhadap penafsiran Alkitab secara pribadi dan bebas di kalangan gereja Protestan, maka Gereja Katolik membatasi pembacaan Alkitab oleh kaum awam. Waktu itu Gereja Katolik amat khawatir jangan-jangan setiap orang ingin menafsir Alkitab semaunya, sebab kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Bukankah tafsiran yang bebas dan seringkali berbeda satu sama lain telah memecah belah Gereja Kristus? Dari sebab itu, Konsili Trente abad ke-16 dalam arti tertentu menjauhkan, tanda petik ya, umat Katolik dari Alkitab. Namun keadaan seperti itu sekarang sudah banyak berubah berkat angin baru yang mengembusi Gereja Katolik lewat Konsili Vatikan kedua. Gereja Katolik sekarang sangat menganjurkan agar seluruh anggota gereja, baik pejabatnya maupun awam, rajin membaca Alkitab karena Alkitab adalah sumber kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan hidup kekal hidup rohani. Seperti yang disampaikan dalam Dei Verbum nomor 21 ya. Akan tetapi bahkan dengan catatan di atas pun pernyataan Bromley tidak sepenuhnya benar. Sebelum Konsili Vatikan kedua pun pembacaan dan penafsiran Alkitab sebenarnya tidak dilarang bagi mereka yang mengenal seluk-beluk Alkitab. Jadi tidak setiap penafsiran pribadi ditolak. Seperti yang dikatakan oleh Bromley tadi. Hanya saja memang benar bahwa Konsili Vatikan kedua bahwa sebelum Konsili Vatikan kedua kebebasan dalam menafsir sangat dibatasi dan menurut keyakinan Gereja Katolik yang pada akhirnya mempunyai wewenang untuk menafsir Alkitab secara resmi dan tidak dapat sesat,
adalah kuasa mengajar gereja atau yang kita sebut magisterium. Magisterium adalah paus dalam persatuan dengan semua uskup. Mereka itu menjadi pewaris sah Dewan para Rasul yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Dalam Konstitusi Dei Verbum nomor 12, Konsili Vatikan II menegaskan kembali soal ini. Semua hal sekitar penafsiran kitab suci ini akhirnya harus tunduk pada penilaian gereja yang menjalankan perintah dan tugas ilahi untuk memelihara dan menafsirkan sabda Allah. Lalu muncul pertanyaan, manakah tafsiran pribadi yang ditolak gereja? Jawabannya ialah tafsiran-tafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok iman gereja. Ya, Cucu tekankan sekali lagi, tafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok iman gereja. Jika seseorang misalnya berpendapat bahwa roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi tidak sungguh-sungguh diubah oleh Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus, melainkan tetap tinggal roti dan anggur biasa dan hanya berfungsi sebagai lambang belaka dari kehadiran Yesus, maka kuasa mengajar gereja berwenang menyatakan bahwa tafsiran semacam itu keliru dan perlu ditarik kembali oleh orang Katolik yang berpendapat demikian. Bagaimana hal ini dapat dipertanggungjawabkan? Mengapa perlu magisterium? Ya, Alkitab bukanlah suatu buku yang mudah. Sebaliknya, ada banyak perikop dan ayat Alkitab yang begitu sulit sehingga kita merasa frustrasi karena tidak mampu memahaminya. Banyak sekali ayat yang sulit sekali kita pahami sebab jarak yang memisahkan kita dari dunia Alkitab yang terlalu jauh. Jangankan kita yang hidup pada zaman ini ya, orang-orang Kristen pada zaman para rasul saja sudah mengalami kesukaran untuk menafsirkan tulisan-tulisan suci. Hal itu nyata dari surat Rasul Petrus yang kedua bab 3 ayat 16 ya, yang berbunyi, dalam surat-suratnya, maksudnya surat-surat Paulus, ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Justru karena kesukaran inilah maka dalam surat yang sama kita temukan nasihat yang amat penting ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebagaimana tertulis di surat kedua Petrus bab 1 ayat 20 sampai 21. Jadi, menafsir Alkitab tidak boleh dilakukan semaunya. Hal itu bisa mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri, sebagaimana yang disebut oleh 1 Petrus tadi ya. Pada kenyataannya, menafsir Alkitab itu seringkali sulit sehingga ada banyak tafsiran. Satu bab atau ayat yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang secara bertentangan satu dengan lainnya. Misalkan sabda Yesus, ambillah makanlah inilah tubuhku, sebagaimana tertulis di Matius 26 ayat 26, dapat ditafsirkan oleh sementara orang sebagai bahasa lambang belaka.
Sedangkan orang lain berpendapat bahwa ucapan Yesus itu mesti diartikan apa adanya, sehingga mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Contoh lain, sesudah kebangkitannya Yesus bersabda kepada para rasul, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sebagaimana tertulis di Injil Yohanes bab 20 ayat 23, maaf. Ada orang yang menafsirkan ucapan Yesus ini sebagai mandat kepada para rasul saja, sedangkan orang lain menganggap bahwa mandat itu diberikan kepada para rasul dan kepada semua pengganti mereka di sepanjang zaman. Kalau begitu, siapakah yang benar? Pertanyaannya kan. Masing-masing bisa berpegang teguh pada tafsiran pribadinya, sebab masing-masing merasa terdorong oleh Roh Kudus. Terpecah belahkah Roh Kudus yang mengilhami para penafsir tersebut? Ataukah semua tafsiran tersebut benar? Tentunya tidak demikian. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengetahui mana tafsiran yang benar? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ayat-ayat tertentu mengandung arti simbolis belaka dan bukan arti harafiahnya? Kapan kita bisa mengatakan bahwa perintah Yesus hanya berlaku untuk para rasul, dan kapan perintahnya itu perlu ditafsirkan sebagai berlaku untuk semua pengikut di segala tempat dan zaman? Disinilah letak permasalahannya. Gereja Katolik percaya bahwa kuasa untuk menafsir Alkitab secara resmi dan benar itu ada di tangan magisterium dengan pendasaran seperti berikut ya. Sabda Allah itu perlu diteruskan dengan setia kepada umat manusia di segala tempat dan zaman. Oleh karena itu, Yesus Kristus perlu mengangkat para rasul menjadi pemimpin gerejanya. Mereka diberi tugas mewartakan sabda Allah dengan setia kepada segala bangsa sampai akhir zaman. Bisa dibandingkan di Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Pimpinan gereja inilah yang mempunyai kuasa mengajar yang disebut magisterium. Kita percaya bahwa mereka mendapat bimbingan khusus dari Roh Kudus dalam menjalankan tugas yang amat penting itu. Dalam zaman Perjanjian Baru, penjaga dan pemelihara Injil Yesus Kristus adalah para rasul di bawah pimpinan Petrus. Bila timbul keraguan-raguan dalam hal iman, para rasul harus memutuskannya. Sebagai contoh, konsili pertama di Yerusalem bisa kita lihat di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 21. Diadakan oleh para rasul untuk membicarakan suatu masalah besar yang muncul pada waktu itu. Mereka harus memutuskan perlu tidaknya sunat bagi orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Gagasan bahwa para rasul adalah penjaga, penerus setia, dan penafsir harta iman menjadi jelas juga dalam surat-surat Paulus. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3, Paulus sendiri mengakui bahwa dia hanya meneruskan ajaran yang dia terima sendiri, langsung dari Tuhan atau dari para rasulnya. Juga dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23, Paulus berkata, "Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan." Tentu saja tugas para rasul itu tidak dapat diteruskan di segala tempat dan di segala zaman, sebab mereka tidak bisa hidup selamanya. Maka dari itu mereka minta kepada umat agar apa yang mereka terima itu dipelihara dengan baik. Paulus misalnya berkata kepada umat di Tesalonika, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Jadi seluruh umat ikut bertanggung jawab dalam penerusan
dan pemeliharaan sabda Allah itu. Akan tetapi tidak cukup menyerahkan tugas yang begitu penting itu kepada umat secara umum begitu saja. Diperlukan petugas-petugas resmi yang menggantikan tugas para rasul dalam pemeliharaan sabda Allah yang telah disampaikan kepada umat. Dari sebab itu, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dan Titus di Pulau Kreta dengan tugas mengawasi jemaat-jemaat di sana. Keduanya adalah wakil Paulus yang sah dan diangkat berdasarkan penumpangan tangan. Bisa kita cek di 1 Timotius bab 4 ayat 14. Kepada Timotius Paulus berpesan, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." 2 Timotius bab 1 ayat 13 sampai 14. Selain wakil-wakil rasul semacam ini, ada juga penilik-penilik jemaat dan penatua-penatua yang bertugas mengajar, memimpin dan mengatur umat. Mereka itu dilantik oleh rasul sendiri. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 14 ayat 14 atau wakil rasul sebagaimana di surat kepada Titus bab 1 ayat 5 melalui penumpangan tangan. Perlu diketahui bahwa dalam perkembangan gereja mulai abad ketiga, jabatan penilik dan penatua ini berkembang masing-masing menjadi uskup dan iman. Tampak dari uraian di atas tadi yang sudah dibacakan tadi bahwa untuk mewahyukan dirinya demi keselamatan umat manusia, Allah telah melakukan 3 hal yang penting. Pertama, menyampaikan sabda kepada umatnya. Yang kedua, mengilhami penulis-penulis suci untuk menuangkan sabda Allah yang sudah diimani itu ke dalam sabda manusia. Dengan demikian lahirlah Alkitab. Yang ketiga, menyediakan suatu sarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan serta penafsiran yang setia dari sabdanya. Tidak cukup bahwa Allah menganugerahkan harta sabda yang luar biasa itu kepada manusia. Perlu juga Dia menyediakan pimpinan suci yang mampu memelihara sabda-sabdanya dengan setia. Jadi kita perlu mempunyai iman bahwa Allah telah bersabda kepada gereja. Namun itu belum cukup. Menurut Gereja Katolik, kita harus juga mempunyai iman bahwa gereja diperlengkapi oleh Allah dengan struktur pimpinan suci yang dalam bimbingan Roh Kudus mampu memelihara dan menafsirkan sabda Allah dengan setia. Berdasarkan kepercayaan inilah maka dalam hal tafsiran yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran iman yang dipercaya oleh gereja, setiap penafsir Katolik harus tunduk pada penafsiran resmi magisterium. Para penafsir harus sadar akan keterbatasan akal budi manusia dalam menafsirkan Alkitab. Namun ini tidak berarti bahwa mereka tidak boleh menafsir Alkitab secara pribadi ya, atau bahwa mereka harus menerima semua tafsiran magisterium begitu saja secara pasif. Sebaliknya, diakui bahwa hasil studi para ahli Alkitab atau kitab suci merupakan sumbangan yang berharga bagi magisterium agar magisterium bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih matang sebagaimana tertulis dalam Concili Dei Verbum nomor 12. Ya, seperti itulah penjelasan mengenai boleh tidaknya menafsirkan Alkitab secara pribadi. Ini bukan hasil pemikiran cucu ya, ini cucu kutip dari buku berjudul Mempertanggungjawabkan Iman Katolik yang ditulis oleh sekarang sudah menjadi uskup Malang, Monsinyur Henricus Pitiarto Charm ya. Ini ditulis oleh Bapak Uskup sebelum beliau ditabiskan menjadi uskup ya. Seperti itu apa yang cucu bacakan dan semoga bisa memberikan wawasan bagi
para jemaat Kristen dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa memahami bahwa Alkitab itu diturunkan oleh Allah melalui terang Roh Kudus dan dijaga juga melalui magisterium. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk sementara sekian dulu. Jika ada yang ingin mengajukan usul, saran, atau pertanyaan, silakan mengisi kolom komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share dan komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Baik, Cucu undur diri, sampai ketemu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.